Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'limu an tariqil qisas. Pendidikan lewat metode cerita. Nah, ringkasannya dulu, al-qisasu ta'lufuhan nufus. Kisah, kisos itu jamak dari kisah. Lain kisos, kalau pakai alif itu hukum kisos nanti. Kisah ini bisa mengakrabkan jiwa. Jadi kalau kita menasihati seseorang, langsung kita nasihati to the point, orang bisa marah kadang. Tapi dengan kita membuat kisah, dia bisa tersentuh. Walaupun mungkin orang yang sensitif itu bisa juga merasa, ini kisahnya kok kayak saya. Tapi pada umumnya enggak begitu. Kisah itu bisa begitu. Orang pesan itu bisa masuk tanpa orang merasa, bisa lebih akrab jiwa itu. Walaha ta'sirun ajib fi jazbi intibahis sami'. Dan kisah itu punya pengaruh yang sangat menakjubkan di dalam menarik perhatian pendengar. Jadi ketika pelajaran siswanya agak bosan, berkisah dulu. Biasanya senang mereka. Jadi perhatian karena kisah. Jadi untuk menarik perhatian, wa hifdzi ahdatsil qissati bisur'ah. Kemudian untuk menghafal atau menjaga materi kisah itu dengan lebih cepat. Biasanya ketika dapat pelajaran, yang lebih diingat kisahnya daripada pelajarannya. Nah, ini bisa kita masukkan kisah yang tentunya berbobot, bukan kisah-kisah yang tidak punya manfaat. Ini pertama, fungsi kisah itu begitu. Kemudian al-qissatu lam tudha' li tasliyatil mujarradah faqat. Kisah itu tidak disampaikan untuk sekedar hiburan semata. Walaupun di antara fungsi kisah tadi membuat orang terhibur. Balil i'tibar wal itti'al wat ta'allum. Tetapi kisah itu dibuat untuk diambil i'tibar, pelajaran dan pendidikan. Makanya di dalam Al-Qur'an ya, banyak kita dapati kisah-kisah. Paling banyak di surah Al-Baqarah misalnya tentang Bani Israel. Di surah Yasin ada tentang siapa itu yang orang yang Habib ya, Habib yang disiksa kaumnya gara-gara membela utusan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Fil ini yang bulan Rabiul Awal ini kisah Abroha. Jadi banyak kisah itu, tiap surat itu ada latar belakang kisahnya masing-masing. Sehingga kisah itu bukan sekedar kisah sebetulnya, bukan sekedar untuk menarik perhatian, tapi harusnya diambil i'tibar. Dan sebetulnya sejarah itu juga begitu. Kita belajar sejarah itu poinnya bukan menghafal nih tahun berapa, kejadiannya apa, bisa kita ambil secara runut. Tetapi yang lebih penting itu adalah kita ambil pelajaran. Apa yang terjadi kalau satu kaum melakukan begini? Apa yang terjadi kalau satu kaum misalnya menghalang-halangi dakwah Allah Subhanahu wa taala? Sudah banyak itu. Mulai zaman dahulu kala seperti itu. Sehingga hendaknya kita ambil pelajaran. Kemudian al-qiswasu laha asaruha al-baligh fit ta'siri ala sulukiyatit tullab. Kisah itu punya pengaruh yang sangat besar. Al-baligh itu bisa menyampaikan yang sangat punya pengaruh yang sangat besar lah, bahasanya begitu. Dalam memberikan pengaruh terhadap perilaku para siswa, para tulab. Khususan idza kanat al-qissatu waqi'iyatan. Khususnya kalau kisahnya itu kisah yang realitasnya ada,
waqi'iyah. Ya, kalau kisah kayak Doraemon, Shinchan, kisah-kisah yang kadang ada orang besar juga sukanya baca kisah itu. Maka nanti bisa pengaruhnya, perilakunya hampir mirip-mirip begitulah. Wa tu'aliju qadhayaha mah, ya. Jadi kisah yang realistis, kemudian kisah itu yang menyelesaikan persoalan-persoalan penting. Kisahkan aja bagaimana misalnya Umar bin Khattab ketika Amr bin Al-As terasa kok lama ini menaklukkan Mesir. Nah, kisahkan bagaimana ceritanya. Bagaimana ketika Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib bersitegang, kemudian ada pasukan Romawi mau membantu Muawiyah. Kisahkan bagaimana sikap Muawiyah mengusir orang Romawi tersebut. Nah, hal-hal begini penting ya, untuk diceritakan. Ini kisah yang waqi'iyah, memang ada realitasnya dan itu menyelesaikan problem. Tinggal pilih-pilih. Jadi tidak perlu kita membuat kisah-kisah yang fiktif sebetulnya. Karena banyak kisah yang realistis, yang ada realitasnya. Kisah fiktif itu bisa juga sebetulnya ya untuk sekedar hiburan tadi. Atau sekedar nanti ada pembahasan berikutnya memberikan tamsil. Kalau di Banjar ada kisah Paloe. Kalau di sana mungkin Mukidi itu kurang lebih sama itu si Paloe. Itu kisah-kisah yang fiktif sebetulnya. Kemudian al-qiswatu wasilatun qawiyah lit-ta'lim. Kisah itu merupakan wasilah, sarana yang kuat, yang bagus ya. Lit-ta'lim untuk pendidikan. Fayajibul i'tina'u biha, maka wajib untuk memberikan perhatian terhadap kisah ini. Sehingga dakwah kepada masyarakat terutama ketika level pemahamannya ini masih belum level pemahamannya masih di bawah, masih susah diajak mikir, paling mudah diberi cerita. Jadi sisipkanlah ketika kita berdakwah itu ada ceritanya. Ambil dari hadis kah? Ambil dari Al-Quran atau ambil dari riwayat-riwayat biografi para sahabat dan orang-orang soleh. Banyak sekali kitab-kitab yang menulis berbagai macam kisah. Baik, ya dengan berbagai macam tujuan tentunya. Misalnya Ibnu Qudamah nulis kitab At-Tawwabin, kumpulan orang-orang bertobat, bagaimana kisahnya, itu bagus dibaca. Kemudian misalnya Ibnul Jauzi menulis kitab Bahrud Dumu', ya, Bahrud Dumu', lautan air mata, itu juga banyak kisah-kisahnya. Kisah-kisah yang terjadi pada orang-orang soleh. Nah, perlu juga kisah-kisah orang-orang yang tertipu dengan dunia. Di dalam Al-Quran kan diceritakan banyak kisah Fir'aun. Bukan untuk ditiru, tapi untuk dijauhi. Jadi ini dikatakan fayajibul i'tina'u biha. Kita wajib perhatikan itu di dalam pendidikan ini. Wa'ita'uha qadran kabiran minal ihtimam. Dan memberikan kepada kisah ini bagian besar dari perhatian kita. Insya Allah dakwah lebih menarik kalau ada kisahnya. Dan di masyarakat itu makanya kita dapati banyak sekali kisah-kisah. Nanti terlepas benar enggaknya ya. Abu Nuwas misalnya yang paling banyak bikin jamaah tertawa misalnya. Di bagian isi dari kitab ini banyak menulis kisah-kisah dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Tidak saya bacakan semua.